Oke, kita akan belajar sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk sifat yang pertama adalah nilai mutlak X kurang dari A. Nanti untuk mencari nilai X yang mungkin, berarti X itu diantara min A sampai A. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya begini. Nah, misalkan A-nya itu kita 1, berarti nilai mutlak X kurang dari 1. Berapa solusinya? Oke, solusinya ini. Berarti diantara min 1 sampai 1. Sama ya sifatnya. Kalau kita misalkan ini ya 3 gitu ya, nilai mutlak X kurang dari 3, ya berarti dia di antara min 3 dan 3. Gampang ya. Terus untuk yang kedua, ini sebenarnya hanya beda tanda ya. Kalau yang kedua itu lebih dari A. Karena kita ya dengan contoh yang sama. Kita dulu yang ini. Kalau lebih dari 3, melihat dari sifat ini, nilai X yang mungkin adalah kurang dari min A atau lebih dari A. Maksudnya gimana, Bu? Kalau A-nya 3, berarti kurang dari min 3 atau lebih dari 3. Jadi dia ada 2 ya, 2 bagian. Misalkan kita berapa ini? Selain 3. 4 ya, berarti kurang dari 4 atau lebih dari 4. Sedikit aja ya, biar nggak terlalu ini ya. Lebar gitu, 2 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau kita gabungkan, nah, yang biru itu kalau kurang dari 2. Ya, kurang dari 2, min 2 sampai 2. Yang merah itu kalau lebih dari 2. Lebih dari min 2 atau lebih dari 2. Ya, ingat-ingat ya. Kalau nilai mutlak kurang dari, dia tuh di antara. Kalau nilai mutlak lebih dari suatu bilangan, maksud saya, itu berarti dia kurang dari min A-nya, atau di sini 2 berarti kurang dari min 2, atau lebih dari A-nya, lebih dari 2. Bisa dipahami ya. Itu untuk sifat 1 dan sifat 2. Oke, untuk yang nomor 3 ya, sifat yang ketiga nilai mutlak fungsi f ya, fx kurang dari fungsi g atau gx. Itu kita bisa kuadratkan ya kedua ruas, kemudian untuk gx nya kita bisa pindah ke ruas kiri. Kemudian kalian ingat ya, di SMP itu ada a kuadrat min b kuadrat, a min b a plus b, itu kalian pakai ya. Langsung aja ke contoh saja biar kalian lebih mudah memahaminya. Oke ya. Misalkan fx nya itu 3x min 1 ya, fx nya 3x min 1. Gx nya Ibu ambil yang sederhana dulu 8 ya, kita ambil yang 8 sederhana. Nah, cara mencarinya gimana, Bu? Cara mencarinya kita kuadratkan ya, 3x min 1 dikuadratkan ya. Dengan begitu kita bisa melepas nilai mutlaknya ya. Kemarin yang pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan itu. Kemudian 8 kita kuadratkan, karena ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan harus dikuadratkan, ingat itu ya. Kemudian 8 kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga ruas kanannya 0. Masih ingat tadi yang Ibu ucapkan ya, a kuadrat min b kuadrat, a min b a plus b. Kita peroleh 3x min 9, 3x plus 7 ya. Jadi x nya 3 atau x nya min 7/3. Bisa ya, ini waktu SMP kalian pertajam lagi untuk pemfaktoran ya. Kemudian ingat, ini 3x dikuadratkan itu kan positif ya. Di SMP itu kan ada kuadrat. Kalau koefisien dari x kuadrat itu positif, langsung aja kalian sebelah kiri plus min plus, itu lebih mudah ya. Jadi kita punya sebelah kirinya min 7/3 itu adalah positif, di tengah-tengahnya negatif, di sebelah kanannya 3 adalah positif. Mintanya apa? Mintanya kurang dari berarti yang negatif. Berarti himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 1 kurang dari 8 itu adalah di antara min 7/3 sampai 3. Kalau kita gambar, nah seperti ini. Jadi di antara berapa itu min 7/3 di sini ya, min 7/3 sampai 3. Ini 3 di sini. Oke ya, kalian otak-otak lagi ya biar lebih paham lagi. Oke, untuk yang sifat 4 ya, ini sebenarnya hampir sama dengan 3, bedanya tandanya saja ya. Kalau ini lebih, yang atas tadi kurang ya. Caranya sama dengan nomor 3. Oke, kita tutup dulu ya. Tapi yang nomor 4 ini kita coba gx nya tidak 8 ya, atau tidak konstanta, tapi ada fungsi x nya, di sini ada variabelnya. Jadi fx nya 3x min 1 kita masih samakan dengan di atas, cuman gx nya kita ganti x plus 1 ya, agak sedikit kompleks. Kemudian sama langkahnya ya, untuk 3x min 1 ini kalian kuadratkan untuk menghilangkan nilai mutlaknya, x plus 1 juga. Kemudian pindahkan ke ruas kiri sehingga ruas kanan 0. Oke, a kuadrat min b kuadrat, ingat a min b a plus b. A nya 3x min 1, B nya x plus 1 ya, tinggal kalian aja nih, hitung aja 3x kurang x, 2x min 1 min 1 min 2, 3x ditambah x 4x min 1 plus 1 0 ya. Kemungkinannya tinggal ini 2x min 2 sama dengan 0 atau 4x sama dengan 0. Jelas 2x min 2 sama dengan 0, x nya 1, betul sekali. Untuk 4x sama dengan 0 ya, iya 0 ya, ini sama ya, karena dia positif ya. Ini kan 3x kuadrat kan berapa? 9. 9x kuadrat kurang x kuadrat masih 8x kuadrat. Berarti untuk kita bisa pakai plus min plus.
ya, lebih memudahkan kita, jadi tidak usah checking satu persatu. Nah, karena ini ada 0 dan 1, berarti plusnya di kirinya 0, minnya di antara 0 1, dan positifnya di lebih dari 1. Permintaannya apa? Oh, lebih dari, berarti kita ambil yang positif, jadi yang sebelah kirinya 0 atau kanannya 1 ini ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini grafiknya. Ini grafiknya, kirinya 0 atau lebih dari 1. Jadi cenderungnya kalau lebih dari itu dia ada 2 ya, tapi kalau kurang dari seperti ini, nah kita tutup begitu, ini kurang dari itu dia lebih cenderung ke di antara. Oke, itu sifat 3 dan sifat 4. Oke, untuk sifat yang nomor 5 ya, ini pecahan ya, jadi harus hati-hati kalian untuk pecahan. Sebenarnya untuk menentukan solusinya itu seperti sifat 3 dan 4, bedanya di bentuk pecahan saja ya. Kita langsung ke contohnya saja ya, biar kalian lebih memahaminya. Kita misalkan fx itu 2x min 4, gx nya x plus 1, untuk a nya 3 ya. Kita kuadratkan semua sama seperti sifatnya ini, kuadratkan semua. Ingat, untuk nilai mutlak fx per gx itu bisa digabung ya, jadi nilai mutlak fx per gx ya. Kemudian nilai mutlak, ingat sifat lagi yang awal-awal itu, nilai mutlak dikuadratkan itu kita bisa lepas nilai mutlaknya ya. Jadi jangan kaget, Bu, kok itu tiba-tiba nilai mutlaknya hilang, karena untuk kuadrat ya sama. Oke ya, untuk 3 kuadrat kita pindah ke ruas kiri, jadi ruas kanan 0. Ada yang tahu kenapa x tidak boleh sama dengan min 1? Betul sekali, karena apa ini? X plus 1 ini adalah penyebut. Kalau x nya min 1, berarti min 1 ditambah 1 berapa? 0 ya. 0 tidak terdefinisi, jadi penyebut tidak boleh 0, makanya di sini tidak boleh negatif 1 untuk x nya. Kemudian kita masih pakai sifat kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b a plus b, kita pakai saja sebongkok ini adalah a, 3 itu adalah b. Jadi 2x min 4 per x plus 1 min 3, 2x min 4 per x plus 1 plus 3 ya. 3 kita samakan penyebutnya begitu, kita bisa lihat di sini. Nah, 3 dikalikan dengan x plus 1, 2x dikurangi 3x berapa? Min x, betul. Min 4 dikurangi 3, min 7. Ini yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, perkalian sebelah kanan, 2x ditambah 3x, 5x, min 4 ditambah 3, min 1, betul ya. Kemudian ini kita hitung dulu satu-satu ya, jangan dua-dua, satu-satu dulu. Kita punya ini ya, kita pembilangnya dulu. Pembilangnya dia sama dengan berapa? Min 7, karena min x min 7 sama dengan 0, berarti x nya min 7. Dan ingat di sini dia tidak boleh 0, berarti x tidak boleh sama dengan 1, dia harus ngikut min 7 dan min 1. Oke, masih ingat kelas SMP ya? Masih ingat ya, untuk pecahan ini dia tidak boleh 0 ya. Dan kalau kita ingat di sini kurang dari 0, masih ingat perkalian atau pembagian dengan minus, dia akan negatif jika min dibagi plus atau plus dibagi min. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk nilai x di kirinya min 7. Katakanlah kita ambil yang besar sekalian, min 10 katakanlah. Min 10 kita masukkan ke sini. Min 10 min kali min apa? Plus. Ya, 10 kurangi 7 berapa? 3 ya. Min 10 tambah 9 tambah 1 min 9. Atas tadi 3 dibagi min 9. Berarti plus bagi min. Oke, berarti nilai sebelah kiri min 7 itu min. Kemudian di antara min 7 min 1 kita ambil berapa? Sini misalkan 4 gitu ya, min 4 gitu. Min 4 min kali min plus 4 min 7 min 3. Min 3 bawahnya itu tadi min 4 tambah 1 min 3. Atas min bawah min, berarti plus. Oke, berarti nilai di antara min 7 min 1 itu positif. Kemudian lebih dari min 1 kita ambil yang gampang aja, mis 0 katakanlah. 0 di sini 7, yang bawah 1. Yang 7 bagi 1 berapa? Min 7 min. Kemudian seperlima apa? Seperlima ini ya, untuk yang persamaan yang satunya ya, tapi ini nggak usah, nggak apa-apa, cuman kita tulis posisinya biar enak. Kemudian untuk kita fokus yang ini, 5x min 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan seperlima. Ini seperlima. Nah, kita katutkan aja min 7 ya. Kalau min 1 dia pasti ngikut, karena dia ada di min x min 7 dan 5x min 1 dia ngikut terus ya. Oke, berarti kita ada wilayah kurang dari min 1 di antara min 1 sampai seperlima sama lebih dari seperlima. Oke, kita mau checking berapa ini. Ini kebetulan Ibu checkingnya 2 boleh. Kalian mau checking 1 juga nggak apa-apa, lebih amannya 2. Oke, kita mau berapa di sini? Min 4 kayak tadi, bisa min 4 kali 5 berapa? Min 20 ya. Min 20 min 1 min 21. Kalau bawah min 4 berarti kan min juga. Min bagi min plus. Oke, kita ambil yang banyak juga sini, misalkan min 10. Min 10 kali 5 itu kan min kurangi min. Bawah min plus 1 ya, min lah, karena dia kita ambil min 10, jadi plus. Sebelah kirinya min 1 dia nilainya positif. Kemudian di antara min 1 sama 1/5 kita akan ambil yang gampang aja, 0 katakanlah ya. 0 jelas ini berarti nanti atasnya min 1, yang bawah 1 ya. Min 1 bagi 1 berapa? Min. Oh, di antara min lebih dari 1/5 kita ambil 1 boleh kan,
yang gampang aja. 1 berarti 5 kurangi 1 4, 1 2 positif. Oke, berarti sebelah kanannya 1/5 positif. Kemudian kita lihat di sini, mintanya tuh apa tuh soalnya? Mintanya adalah kurang dari, ya, kurang kalau kurang, tapi hati-hati ya, ini adalah apa, kita harus perhatikan dua karena ini perkalian loh, hati-hati. Kalau ini kan miliknya ini, yang ini miliknya ini, jadi yang atas kalah kirinya min 7, yang ini yang sebelah kiri ya, yang miliknya ini kanan itu plus. Min kali plus apa? Min. Oke, min apakah kurang dari 0? Iya. Oh, berarti dia memenuhi. Kemudian di antara min 7 tengah, sorry, 1 untuk yang sebelah kiri itu plus, sebelah kanan juga plus. Plus kali plus apa? Positif ya, dia tidak memenuhi karena mintanya kurang dari 0. Oke, jadi tidak usah ditulis. Kemudian di antara min 1 sama berapa ini? 1/5. Atas min, bawah min. Min kali min apa? Positif, tidak memenuhi ya. Sekarang lebih dari 1/5, yang atas itu min, yang bawah itu plus. Min kali plus min berarti memenuhi, berarti ada 2, kurang dari min 7 atau lebih dari 1/5. Kalau kita checking gambar ini ibu satu persatu ya, karena memang apa ini, sebentar. Nah, ini grafiknya untuk 2x min 4, nilai mutlak 2x min 4 dibagi x plus 1 ya. Ini sebentar kita cek di sini lebih jelas, lama sedikit saja. Kemudian tadi kan soalnya dia kurang dari 3. Oke, kita buat garis y sama dengan 3. Nah, ini garisnya. Nah, kayak kurang yang di bawah sini ya. Ya, dia potongnya di sini nih, di min 7,3 sama di 0,2,3. X nya min 7 atau X nya 0,2. 0,2 kalau kita jadikan pecahan berapa? 1/5 ya. Jadi batasnya ini min 7, kirinya min 7 atau kanannya 1/5. Ini terus ya, dia tidak akan pernah motong 3 ini kalau kita perhatikan. Ini agak harus sabar ya. Komentarnya ibu memang harus sabar, ini tidak apa-apa ya. Atau kalian bisa download sendiri ya, untuk ibu pakai GeoGebra. Ini berfungsi banget untuk pembelajaran kita, terutama matematika. Jadi bisa membantu kalian belajar membuat grafik. Ini kan terus nih ya. Ini sengaja ibu nggak gambar kurang dari, karena nanti tidak ada hasilnya. Jadi saya detail satu-satu ya untuk grafiknya sendiri. Kemudian kita punya kurang dari 3, berarti di bawahnya 3, titik potongnya ini jelasnya X nya min 7 dan X nya 1/5 atau 0,2. Jadi memenuhi kurang dari min 7 atau lebih dari 1/5. Oke. Nah,